Shalom buat kita semua. Hari yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita setiap hari menikmati rahmat, anugerah, kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ngomong kepada diri saudara sendiri begini, saya sangat disayang Tuhan Yesus. 1, 2, 3, saya sangat disayang Tuhan Yesus. Baik, Bapak Ibu Saudara, cepat saja izinkan saya untuk share screen. Saya pagi hari ini ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa itu dapat memberkati kita semua yang berdoa pada pagi hari ini. Masih di dalam konteks, di dalam tema bertumbuh dalam Kristus. Kalau 2 minggu yang lalu saya sudah sharing tentang kebenaran tentang pertumbuhan. Nah, yaitu tentang kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin lebih dalam untuk kita belajar tentang bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah, saya beri judul keindahan kasih karunia Kristus, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya saya memakai diksi Amazing Grace of Christ. Kasih karunia Kristus yang sangat-sangat menakjubkan. Kasih karunia Kristus yang sangat-sangat luar biasa. Saudara, firman Tuhan ini adalah karena kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, apalagi kita dalam tema bertumbuh dalam Kristus, maka biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin mengerti betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa betapa kasih karunia Tuhan itu atau grace of Christ itu melampaui dari pemikiran kita, dari paradigma kita, dari pemahaman kita. Karena kasih karunia Kristus itu begitu amazing, begitu menakjubkan. Saya mulai dengan ayat yang saya pakai beberapa waktu yang lalu ya. Di dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Tetapi apa? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, siapa? Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jelas sekali dikatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Kita sudah banyak belajar. Tuhan ingin kita ada di dalam Kristus supaya kita bertumbuh, bukan cuma menerima kasih karunia, bukan cuma mengenal kasih karunia, tapi kita bertumbuh atau kita hidup di dalam kasih karunia itu sendiri. Ya, namun pertanyaannya, bisa nggak orang itu hidup di luar kasih karunia? Atau adakah kemungkinan orang yang sudah menerima Yesus kemudian hidupnya tidak menikmati kasih karunia? Atau apa yang menyebabkan seseorang itu hidup di luar kasih karunia dan tidak menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya? Ternyata firman Tuhan juga mencatat Bapak Ibu Saudara, di dalam Galatia 5 ayatnya yang keempat dikatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kemudian ditegaskan, kamu hidup di luar apa? Kasih karunia. Nah, ini ternyata ada orang yang ada di dalam Kristus, telah menerima Yesus Kristus, ternyata memiliki possibility, punya kemungkinan untuk hidup di luar kasih karunia. Dia percaya Yesus, dia orang Kristen, telah menerima Yesus, tetapi dia memiliki kehidupan di luar kasih karunia. Tidak menikmati kasih karunia di dalam kehidupannya. Mengapa? Jelas dikatakan firman Tuhan, jikalau kamu mengharapkan apa? Kebenaran oleh hukum Taurat. Mengharapkan kebenaran dari perbuatan kita. Kita dibenarkan karena usaha kita, karena upaya kita. Dikatakan apa? Lepas dari Kristus. Ini menarik Bapak Ibu Saudara karena terjemahan Indonesia baru, terjemahan baru ini kata lepas dari Kristus itu seakan-akan kemudian Kristus meninggalkan kita, kita jauh dari Kristus. Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena dalam bahasa aslinya bukan dikatakan lepas atau terpisah dengan Kristus, tetapi dikatakan dalam bahasa Inggris jelas sekali dikatakan bahwa kamu hidup di luar kasih karunia
Kristus is become no effect. Jadi Kristus itu tidak berdampak, ya. Kristus itu apa namanya ya? Mana tadi? Kristus itu tidak menjadi nyata dalam kehidupan kita. Percaya Yesus, iya percaya Yesus, tetapi kuasa Kristus nggak nyata di dalam kehidupannya. Percaya Yesus, iya percaya Yesus, tetapi hari-harinya tidak menikmati kasih Kristus. Kasih Bapa tidak termanifestasi di dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud Christ is become no effect. Kristus menjadi tidak berpengaruh. Kristus menjadi tidak ada manfaatnya. Kristus menjadi tidak ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Padahal sesungguhnya hidup kita ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara semua karena karya Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ada banyak orang Kristen meskipun dia Kristen, tapi kehidupannya masih amburadul. Ada banyak orang Kristen meskipun dia Kristen, tetapi dia masih terikat dengan dosa. Ada banyak orang yang Kristen percaya Yesus, tetapi kehidupannya masih saja jatuh bangun di dalam kecemaran dan lain sebagainya, kemunafikan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Kristus is become no effect. Dia hidup di luar dari kasih karunia. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau belajar untuk kita memandang keindahan kasih karunia Kristus. Sekali lagi, kita mau belajar memandang keindahan kasih karunia Kristus. Supaya apa? Supaya kita hanya hidup karena percaya terhadap apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan kita mencari kebenaran berdasarkan hukum Taurat, tapi kita mencari atau kita menerima kebenaran berdasarkan apa yang Kristus telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Anugerah Kristus bagi kita menjadi tidak berdampak atau tidak berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita mengharapkan kebenaran dari perbuatan atau mengharapkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat. Nah, apa sih amazing grace of Christ? Apakah keindahan kasih karunia Kristus? Itu yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Keindahan kasih karunia Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, amazing grace of Christ. Keindahan kasih karunia Kristus itu menuntun kita untuk selalu menikmati semua karya Kristus yang sudah selesai di bumi ini. Amin. Keindahan kasih karunia Kristus atau kasih karunia itu menuntun kita, membawa kita untuk menikmati semua karya Kristus yang sudah selesai di dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Artinya, orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, dia akan hidup dengan usahanya, hidup dengan upayanya, hidup dengan kemampuannya. Akibatnya apa? Dia penuh dengan tekanan, dia penuh dengan ketakutan, dia penuh dengan stres dan lain sebagainya. Kenapa? Dia mengejar, berupaya dengan kekuatannya, tetapi dia di luar kasih karunia, dia sulit untuk mendapatkannya. Sebaliknya, mereka yang berada di dalam kasih karunia, mereka akan menikmati semua atau karya yang Kristus telah lakukan, yang sudah selesai dia lakukan di bumi ini. Apa saja Bapak Ibu Saudara karya Kristus yang sudah selesai? Di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-17, ini ayat yang saya senang sekali dan saya ingin bagikan lagi. Roma 5 ayat 17 dikatakan begini, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima apa? Kelimpahan kasih karunia. Yang pertama, karya Kristus yang sudah selesai bagi kita adalah kita menerima kelimpahan kasih karunia. Kasih karunia yang berlimpah-limpah diterima, kita terima dalam kehidupan kita.
Bukan cuma kelimpahan kasih karunia, kita juga beroleh apa? Anugerah kebenaran. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi dibenarkan karena Tuhan menetapkan saudara dan saya orang benar. Kenapa ditetapkan menjadi orang benar? Karena semua dosa kita, semua pelanggaran kita, semua kelemahan kita sudah dibayar lunas di kayu salib, dan Yesus berkata, sudah selesai, nislam, tetelestai. Dan kita percaya kepada Yesus, kita ada di dalam Kristus, kita telah menerima anugerah kebenaran itu. Itu sebabnya orang yang menerima anugerah kebenaran, saya mau berkata, doa orang benar. Orang yang menerima anugerah kebenaran, doa orang yang menerima anugerah kebenaran, firman Tuhan berkata, sangat-sangat besar kuasanya. Katakan amin. Yang ketiga, karya Kristus yang sudah selesai adalah apa? Hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu siapa? Yesus Kristus. Ditentukan untuk berkuasa. Ditentukan untuk memerintah. Berkuasa atas sakit penyakit, berkuasa atas kemiskinan, berkuasa atas penderitaan. Kita punya kuasa mematahkan segala kutuk. Kita punya kuasa untuk mematahkan segala panah api si jahat. Kenapa? Karena kita beroleh kasih karunia. Kita hidup di dalam karya Kristus yang sudah selesai. Nah, apa saja sih karya Kristus yang sudah selesai? Saya ingin lebih detail. Saya ingin lebih dalam untuk menjelaskan kepada kita. Apa saja karya Kristus yang sudah selesai itu? Yang pertama, karya Kristus yang sudah selesai dibenarkan dan kita beroleh hidup. Ayat yang selanjutnya, Roma 5 ayat 18 dan 19 dikatakan begini, sebab itu sama seperti oleh pelanggaran satu orang, ya, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Jadi, karya Kristus yang sudah selesai, yang pertama adalah apa? Kita dibenarkan. Dibenarkan dan beroleh hidup. Apakah karena perbuatan kita? Bukan. Tapi karena ketaatan satu orang itu yang menjadikan kita orang benar. Ketaatan siapa? Ketaatan saudara, ketaatan saya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketaatan Kristus hingga di kayu salib. Ketaatan Kristuslah yang membuat kita dibenarkan dan beroleh hidup. Katakan amin. Saudara, ini mesti firm. Ini mesti teguh di dalam hati kita. Kita dibenarkan, kita diberkati, kita beroleh hidup. Bukan karena keadaan kita, bukan karena ketaatan kita, bukan karena kebenaran kita, tetapi karena ketaatan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, saya berdoa kita makin memahami. Nah, kerennya kata hidup di sana, kita beroleh hidup, itu zoe. Itu bukan kehidupan yang nanti setelah kehidupan masuk surga, bukan. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dalam Kristus, dan kehidupan di bawah matahari ini. Kita memiliki Zoe life. Itu sebabnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 17, kalau nggak salah saya lupa ingat, saya lupa catat tadi. 1 Yohanes 4 ayat 17 dikatakan, kalau nggak salah dikatakan begini, because as he is, so are we in this world. Sebagaimana Kristus di surga, demikian juga kita di bumi ini. Sebagaimana kehidupan Kristus di surga, demikian juga kehidupan kita di bumi ini. Kenapa? Karena kita beroleh hidup akibat pembenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, itulah hati Tuhan buat saudara dan saya. Kita hidup, jangan hidup biasa-biasa, tetapi hidup dengan percaya. Kita punya kuasa. Sebagaimana Kristus di surga, demikian juga kita di bumi ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa karya Kristus yang sudah selesai? Karya Kristus yang sudah selesai dikatakan, di mana dosa bertambah,
maka kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Nah, ini saya mesti hati-hati menjelaskannya, karena kalau saudara salah memahami, seakan-akan ini menjadi sebuah lisensi untuk kita berbuat dosa sejak kita ada dalam Yesus. Roma 5 ayat 20 dikatakan dengan sangat jelas, hukum Taurat ditambahkan supaya apa? Pelanggaran semakin banyak. Titik 2, dan di mana dosa bertambah banyak dikatakan apa? Di sana kasih karunia menjadi apa? Berlimpah-limpah. Wow, indah bukan? Indah. Itu sebabnya disebut dengan amazing grace of Christ. Kasih karunia yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat menakjubkan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dosa tidak lagi memisahkan kita dari kasih Bapa. Karena dosa tidak lagi memisahkan kita atau membuat kita keluar dari kasih karunia. Enggak. Dosa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Bahkan Rasul Paulus juga berkata bahwa kasih menutupi segala dosa. Kasih Kristus, Yesus mengasihi saudara, Yesus mengasihi saya sejak kita masih berdosa. Katakan amin. Itu sebabnya kalau saudara merasa bersalah, saudara merasa berdosa, saudara dalam kelemahan atau jatuh dalam dosa, saya mau berkata, Bapa tidak pernah menolak saudara. Amin. Bapa tidak pernah menyudutkan atau menghakimi saudara. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 1 dikatakan, tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Karena di mana dosa bertambah, bagi mereka yang hidup di dalam karya Kristus yang sudah selesai, dalam kelemahan, kasih karunia atau pengampunan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Dampaknya kalau kita menyadari kita orang yang diampuni, kita penuh dengan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Maka dampaknya adalah begini. Keselamatan, baik hidup yang kekal maupun hidup yang masa sekarang, itu menjadi sebuah kepastian bagi kita. Katakan amin. Ya, mungkin saudara berkata, wah ini aneh ini. Masa orang berdosa masih tetap diberkati? Ya toh? Masa orang berdosa masih tetap beroleh kasih karunia? Saudara, semua agama mengajarkan bahwa orang melakukan yang benar pasti diberkati. Jika melakukan yang salah, dia harus dihukum. Semua agama mengajarkan hal itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan bukan manusia mencari untuk dibenarkan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang datang membenarkan manusia. Itu sebabnya kekristenan berbeda dengan agama. Sekali lagi, kekristenan berbeda dengan agama. Kenapa? Karena kekristenan bukan mengupayakan kebenaran. Tetapi kekristenan adalah menerima kebenaran. Karena apa? Karena kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Kekristenan, saudara berdosa dalam kelemahan, tapi jika engkau ada di dalam Kristus, maka jelas tidak ada penghukuman atas dosa-dosamu. Tapi jelas kasih karunia atau pengampunan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Katakan amin. Itulah cara Tuhan melepaskan kita dari dosa. Bukan dengan penghukuman, bukan dengan penghakiman, tapi dengan apa? Bukan dengan tuduhan, tapi dengan apa? Dengan kasih yang berlimpah-limpah. Kasih yang berlimpah-limpah. Ibarat satu gelas kaca yang dipenuhi dengan air yang kotor. Gimana caranya air itu kemudian menjadi bersih? Gelas itu berisi dengan air yang bersih. Caranya adalah gelas itu diisi dengan air yang bersih. Terus menerus air yang bersih semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Lambat laun gelas yang tadinya berisi air yang kotor, ya,
jika diisi dengan air yang berlimpah-limpah, air bersih yang berlimpah-limpah, maka air yang ada di dalam gelas itu tidak lagi menjadi kotor, tetapi apa? Menjadi air yang bersih. Itulah kasih karunia yang semakin berlimpah-limpah. Hidup kita penuh dengan kelemahan, hidup kita penuh dengan dosa. Solusinya apa? Minta kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lambat laun tanpa kita sadari, hidup kita diubahkan. Kasih karunia mengubahkan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah mengubahkan kehidupan kita. Oh, berarti kita bebas buat dosa, Pastor? Belum. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya ya. Yang ketiga, karya Kristus yang sudah selesai. Roma 5 ayat 21 dikatakan bahwa supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk apa? Untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Kasih karunia akan berkuasa untuk selama-lamanya. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Kalau Saudara memahami ini ya. Kasih karunia itu bukan cuma berkuasa sementara, tapi untuk selama-lamanya. Kita yang hidup di dalam kasih karunia, karena percaya akan karya Kristus yang sudah selesai, maka kita akan hidup dalam kasih karunia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Bahkan sampai hidup yang kekal. Saudara, menarik sekali Rasul Paulus menggunakan kata berkuasa. Ya, berkuasa untuk selama-lamanya. Artinya kasih karunia yang apa? Berkuasa atas kita. Bukan kita yang berkuasa atas kasih karunia, tapi kasih karunia yang berkuasa atas kehidupan kita. Dengan kata lain, apapun keadaan kita, bukan kita yang mengubah kasih karunia, tapi kasih karunia yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita lemah, kita jatuh dalam kelemahan, kasih karunia, dosa atau kelemahan kita tidak membuat kasih karunia gagal atau tidak digenapi dalam kehidupan. Enggak, kenapa? Karena yang berkuasa bukan kita. Yang berkuasa adalah kasih karunia kita. Dengan kata lain, saat kita lemah, saat kita berdosa, maka kasih karunia itulah yang apa? Yang menguduskan kita. Itu sebabnya kita percaya firman Tuhan. Bahwa oleh kehendak Bapa kita dikuduskan apa? Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Karena apa? Karena kasih karunia yang berkuasa atas kita. Masakan kita ketemu Yesus, kemudian dosa kita membuat beda dengan penyakit kusta ya. Kalau penyakit kusta, kita menularkan kepada orang lain penyakit kusta. Masa kalau kita penyakit kusta datang kepada Yesus, kemudian Yesus tertular penyakit kusta? Kan enggak. Kita datang kepada Yesus dengan kelemahan kita, bukan kita menularkan kelemahan kepada Yesus, enggak. Justru kekudusannya Yesus, kebenarannya Yesus yang tertular di dalam kehidupan kita. Yang menguasai kehidupan. Itu loh kerennya kasih karunia. Kasih karunia membuat kita berkuasa untuk selama-lamanya. Jadi hidupmu dan hidupku tidak akan terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita. Badai boleh terjadi, goncangan boleh terjadi, resesi boleh terjadi, masalah pergumulan boleh terjadi. Tapi ingat baik Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang apa? Yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Ketika goncangan, badai, resesi terjadi, ingatlah. Kuasa kasih karunia itu turun di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini, aku lebih suka bermegah dalam kelemahan, dalam aniaya, dalam kesesakan. Karena aku tahu di saat aku lemah, kuasanya menjadi sempurna. Katakan amin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau hari-hari ini saudara sedang dalam kelemahan, di
di dalam kekurangan, di dalam mungkin saudara merasakan penderitaan, dikecewakan, dihianati. Bersyukurlah karena sedikit lagi kasih karunia, kuasa kasih karunia itu terjadi sempurna dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi ada 3 ya, Bapak Ibu Saudara, karya Kristus yang sudah selesai, dibenarkan dan beroleh hidup. Dan yang kedua, kita menerima kasih karunia atau pengampunan yang berlimpah-limpah. Yang ketiga, kasih karunia akan berkuasa selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Mari kita perkatakan ini. Kasih karunia Kristus membawaku menikmati kasih yang berlimpah-limpah, pengampunan setiap hari, dan kuasa untuk memerintah. Amin. Karena kita hidup di dalam kasih karunia Kristus yang indah, yang menakjubkan, maka kasih karunia Kristus membawa kita semua menikmati kasih yang berlimpah-limpah. Saudara bayangkan, kalau setiap hari saudara menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih Tuhan, maka tidak ada yang membuat kita khawatir dalam hidup ini karena kita tahu Dia sangat mengasihi kita. Atau yang kedua, kita tahu bahwa kita diampuni setiap hari, diampuni setiap hari, diampuni setiap hari. Kita tahu kita telah menjadi orang benar, maka kita percaya bahwa Bapa selalu mendengarkan doa kita. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kita punya kuasa untuk memerintah. Katakan amin. Wah, inilah keindahan kasih karunia. Enak banget, memang enak Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu sebabnya disebut amazing grace. Kasih karunia yang sangat-sangat indah, sangat-sangat keren. Itu hanya bisa kita dapatkan karena kita percaya akan karya Kristus yang sudah selesai di dalam kehidupan kita. Oh enak dong, jadi kita bisa bebas berbuat dosa. Tunggu dulu. Ya, kita lihat yang kedua. Titus 2 ayat yang 11 hingga ayat yang ke-12 dikatakan begini. Karena kasih karunia Bapa yang menyelamatkan semua manusia apa? Sudah nyata. Katakan sudah nyata. 1, 2, 3. Sudah nyata. Perhatikan ayat ke-12. Iya. Siapakah ia itu? Kasih karunia Bapa. Kasih karunia Bapa itu mendidik kita supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ternyata kasih karunia Bapa itu bukan lisensi untuk membuat dosa. Lisensi untuk tidak produktif. Itu bukan lisensi untuk kita tidak maksimal dalam kehidupan, untuk malas-malasan. Bukan. Tetapi kasih karunia Bapa, kalau yang pertama memberi, memenuhi kita dengan kasih-Nya, dengan pengampunannya, dengan kuasanya. Yang kedua, kasih karunia Bapa mendidik, mengarahkan, mendisiplin, melatih. Melatih kita untuk apa? Untuk meninggalkan kehidupan di dalam dosa. Meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Dengan kata lain, kasih karunia Bapa mendidik kita untuk hidup bijaksana, adil, dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih karunia tidak membiarkan kita tinggal dalam dosa, tapi kasih karunia mendidik kita untuk bijaksana, untuk adil, dan memuliakan Tuhan, meninggalkan segala kefasikan. Dengan kata lain, kasih karunia yang mengubah kehidupan kita. Katakan amin. Kasih karunia sanggup mengubahkan kehidupan kita. Disebut amazing grace, kenapa? Karena kasih karunia bekerja dengan sendirinya. Saya kasih gambar bubur ya, yang sudah sarapan apa pagi hari ini? Kenapa saya kasih gambar bubur? Mungkin saudara berkata, oh bila nasi telah menjadi bubur, nasi sudah menjadi bubur, tidak punya pengharapan lagi. Saya mau ngasih tahu, saat nasi menjadi bubur, tenang.
Tuhan tahu kasih ayam suwir, kasih kacang, kasih telur, kasih kerupuk, kasih kaldu ayam, supaya nasi yang telah menjadi bubur itu bisa menjadi bubur ayam yang enak dan bisa dinikmati oleh semua orang. Hidup saudara yang hancur, hidup saudara yang penuh dengan kelemahan, hidup saudara yang rusak atas akibat dosa masa lalu, Tuhan punya cara untuk mengubahkan kehidupan kita, katakan amin. Itulah kuasa kasih karunia. Saya lanjut, saya cepat saja Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah melihat apa sih perbedaan antara Simon Petrus dan Yudas Iskariot ini? Ya, kalau diukur dari dosanya siapa yang paling berdosa? Petrus atau Yudas Iskariot? Kalau kita baca, Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Bukan cuma menyangkal Yesus, dikatakan Petrus dengan sombongnya dia berkata begini, ayat yang ke-31, Markus 14 ayat 31 dikatakan begini, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dengan sombong Bapak Ibu Saudara. Tapi lucu ya, Petrus beroleh pengampunan. Yudas Iskariot bagaimana dengan Yudas Iskariot? Yudas Iskariot, dia ya cuma apa namanya? Yes, dia mengkhianati Yesus. Atau dia menjual Yesus. Tapi setelah dia menjual Yesus, dia menyesal. Bahkan uang hasil menjual Yesus itu tadi diberikan kepada imam-imam dan tua-tua Bapak Ibu Saudara. Dikembalikan ke gereja. Kira-kira gereja nerima nggak ya kalau ada uang hasil dosa terus diberikan ke gereja jadikan persembahan? Yudas Iskariot itu sebenarnya menyesal akan kekeliruannya. Tetapi apa yang menjadi perbedaan? Perbedaan saudara lihat yang ayat yang warna biru atau kalimat yang berwarna biru. Di Lukas 22:61 dikatakan begini, lalu berpalinglah Tuhan atau Yesus memandang Petrus. Tetapi kalau Yudas dikatakan begini, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat Yesus. Satu, Simon Petrus dilihat oleh Yesus, tapi Yudas yang melihat Yesus. Saudara dapat gambaran perbedaannya? Perbedaannya ini loh, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Bilangan 6 dikatakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Waktu Tuhan menghadapkan wajahnya kepada seseorang, Tuhan menunjukkan kasih karunia. Kasih karunia yang membuat Petrus mendapatkan pengampunan. Kasih karunia yang membuat Petrus, meskipun dia salah, dia lemah, dia diubahkan menjadi rasul yang luar biasa, radikal melayani Tuhan. Kenapa? Karena kasih karunia yang dia terima. Dengan kata lain, kasih karunia Kristuslah yang sanggup mengubahkan kehidupan seseorang, setiap kita, seburuk apapun masa lalu kita. Pak, kalau anakmu atau pasanganmu mulai kurang ajar, mulai bertingkah aneh-aneh menurut pandanganmu, tunjukkan kasih karunia kepada dia. Karena kasih karunia yang mengubahkan dia. Bos, kalau mungkin karyawanmu, anak buahmu mulai nggak benar kerjaannya, mulai kurang ajar mungkin, mulai nggak produktif, jangan hukum, jangan hakimi, jangan tuntutan, jangan penghakiman. Tapi tunjukkan kasih karunia kepadanya. Traktir dia makan mungkin, berkati keluarganya mungkin, tabur benih kasih karunia supaya supaya engkau menuai kasih karunia dari orang itu. Mohon maaf ya, pastors, kalau jemaat mulai bertingkah, mulai berontak, jangan tunjukkan puntuk keluar supaya dia keluar dari gereja. Bukan, tunjukkan kasih karunia. Maka benih kasih karunia yang kita tabur itu akan kita tuai kembali. Kenapa? Karena kita menabur benih kasih karunia, kita akan memperoleh buah-buah kebenaran. Kadang-kadang dalam kehidupan ini bukan karena orang itu jahat, tapi kita tidak pernah menabur yang baik, akibatnya kita tidak menerima yang baik. Keindahan kasih karunia, Kristus sanggup mengubahkan kita untuk hidup bijaksana, adil, dan memuliakan Tuhan. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia yang pertama, kasih karunia menuntun kita untuk menikmati semua karya Kristus
yang sudah selesai di bumi ini. Dan yang kedua, kasih karunia, amazing grace of Christ, mendidik kita untuk hidup adil, bijaksana, dan memuliakan kita. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah, keindahan kasih karunia dicurahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Karena satu alasan, karena kita mau bertumbuh dan percaya kepada kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah firman ini memberitakan setiap kami menikmati semua yang Kau sediakan dalam keindahan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pastor Gembala. Terima kasih, Pastor Dave. Firman yang luar biasa, dan saya percaya seperti Paulus juga yang mengajarkan kasih karunia, mengatakan bahwa justru karena kasih karunia dia kerja lebih keras, dia Amin. lebih rajin, dia lebih semua. Maka kita yang menerima kasih karunia pasti juga bukan hanya berubah, tapi akan lebih berkualitas menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita akan berdoa dengan percaya bahwa kasih karunia dilimpahkan, karena amazing grace ini dikatakan amazing grace of Christ, kasih karunia dari Kristus yang mengubahkan kita menjadi berkat kepada sesama. Supaya hari ini Bapak Ibu keluar dari doa pagi, jadilah berkat, menunjukkan kita orang-orang yang menerima anugerah, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan effort yang terbaik, bukan untuk memperoleh hasil, tapi karena kita telah menerima anugerah yang sangat besar, dan hasilnya pasti akan dilipat gandakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu.